wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabadu. Makalah yang keempat hari ini akan disampaikan oleh Nurdiana Bella dan Ibnu Hafiz. Ya. Monggo. Nah, Ustaz. Monggo. Nah, Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wal khair wa syarra masyiatillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan diskusi kita, yaitu materi studi hadis yang pada siang hari ini kita fokus pada pandangan Fazlur Rahman tentang sunnah dan hadis. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas atau menjelaskan tentang biografi dari Fazlur Rahman itu sendiri dan karya-karyanya, kemudian latar belakang pemikiran atau pandangan tentang hadis dan sunnah menurut Fazlur Rahman, kemudian pembahasan terakhir tentang pergeseran makna sunnah dan hadis menurut Fazlur Rahman. Langsung saja untuk mengefisiensi waktu, kami pasrahkan kepada presentator pertama, yaitu kepada Akhina Ibnu Hafiz. Kami persilahkan. Yang share screen siapa, Mbak? Mbak Bella, Mbak Bella. Ya, bisa langsung dimulai. Itu masih katasin lagi, Mbak Bel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal sauti wadih? Naam, wadih. Iya. Wadih jidan qat'un. Wadih jiddan. Tafadhal istamir. Baiklah. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi dari Fazlur Rahman. Nah, nama lengkap beliau adalah Fazlur Rahman. Selanjutnya, nama panggilannya dipanggilnya Rahman. Jadi nama lengkapnya Fazlur Rahman, terus dipanggil Rahman. Berasal dari keluarga yang taat beragama. Jadi keluarganya tuh taat beragama. Agamanya tuh subhanallah lah gitu. Nah, kemudian ia lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara. Nah, jadi tuh beliau tuh lahir sekitar 103 tahun. Nah ya, 103 tahun yang lalu beliau lahir di Hazara. Hazara ialah bagian dari negara Pakistan. Nah, sekarang dia tuh Hazara tuh bagian dari negara Pakistan. Cuman dulu tuh masih masuk ke daerah India. Beliau pun
termasuk keturunan Indonesia Pakistan. Beliau wafat pada tanggal 26 Juli 1988. Mungkin kita belum ada yang lahir, cuman Ustadz mungkin sudah lahir. Nah, kemudian pendidikannya, lanjut Mbak Bel. Nah, riwayat pendidikan dari Fazlur Rahman, yaitu pendidikannya pertama yaitu madrasah tradisional Deoban, kemudian melanjutkan ke sekolah modern di Lahore pada tahun 1933. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di Departemen Ketimuran, mengambil jurusan bahasa Arab, yaitu pada Universitas Punjab University pada tahun dan selesai pada tahun 1940. Kemudian beliau mendapatkan gelar dari yaitu BA. Kemudian beliau melanjutkan ke S2 yaitu pada universitas yang sama yaitu Punjab University dan selesai pada tahun 1942. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di Oxford University di Inggris. Melanjutkan kuliah S3-nya, doktoralnya, yaitu pada tahun 1946 dan beliau selesai pada tahun 1950 dan mendapatkan gelar doktoralnya yaitu PhD. Nah, dengan disertasi tentang Ibnu Sina di bawah bimbingan Profesor S. Vandenberg dan H.A.R. Gibb 2 tahun berikutnya. Karya terbitkan oleh Oxford University Press dengan judul Apicenas Physiology pada tahun 1959, karya suntingan Rahman dari buku An-Nafs Ibnu Sina diterbitkan oleh penerbit yang sama dengan judul Apicenas de Anima. Nah, pasca kelulusan dari Oxford University, Rahman nggak segera pulang ke Pakistan. Nah, jadi beliau itu tidak langsung pulang ke Pakistan, yaitu beliau menjadi dosen bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham University, Inggris pada tahun 1950 sampai 1958. Di Durham ini pula Rahman menghasilkan karya orisinilnya, yaitu seperti Prophecy in Islam, Philosophy and Orthodox. Namun karya ini baru diterbitkan setelah ia pindah ke McGill University, Kanada untuk menjadi Associate Professor pada bidang Islamic Studies. Nah, kemudian pada tahun 1960-an Rahman pulang ke Pakistan dan dipercaya menjadi salah seorang staf senior pada Institute of Islamic Research, yaitu Pusat Lembaga Riset Islam. Selain itu juga tercatat sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology, Dewan Penasehat Ideologi Islam, lembaga pembuat kebijakan tertinggi di Pakistan, sekaligus mempelopori penerbitan Journal of Islamic Studies untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya. Nah, lanjut Mbak Bel. Nah, kemudian Fazlur Rahman ini tidak hanya mengajar pada pada McGill University saja, tetapi beliau juga mengajar di Universitas California, Amerika. Tidak berselang lama kemudian, ia dinobatkan sebagai guru besar studi Islam di Department of
Eastern Language and Division, University of Chicago. Selain mengajar di Universitas Chicago, ia kerap diminta memberi kuliah di universitas lain. Nah, berarti Fazlur Rahman ini juga menjadi kalau sekarang itu kita sebut dengan dosen terbang gitu. Jadi netapnya di sini terus nanti ngajar di tempat lain gitu. Nah, kemudian hasil karya-karya yang dihasilkan oleh Fazlur Rahman diantaranya yaitu tadi Avicenna's Psikologi pada tahun 1952, Avicenna's The Anima being the Psychological Part of Kitab As-Sifa tahun 1959. Kemudian Profesi in Islam, Philosophy and Orthodox pada tahun 1958 yang merupakan karya orisinal Rahman. Islamic Methodology in History pada tahun 1965. Terus Philosophy of Mullah Sadra Shirazi pada tahun 1975. Major Themes of the Quran 1980, Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition, yaitu pada tahun 1982. Nah, Rahman bermukim di Chicago ini kurang lebih sekitar 18 tahun dan kemudian wafat yaitu pada tanggal 26 Juli 1988. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator yaitu Mbak Nurdiana. Terima kasih. Ya, terima kasih balik kepada presentator pertama. Langsung saja kita simak bersama presentator kedua yang akan menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Fazlur Rahman tentang sunnah dan hadis. Untuk menyingkat waktu dan tempat kepadanya, dipersilahkan. Oke, bisa didengar suara saya? Langsung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan dari presentator pertama, yaitu Saudara Ibnu Hafiz. Beliau telah menjelaskan tentang latar belakang atau biografi dari Fazlur Rahman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Fazlur Rahman tentang sunnah dan hadis ya. Tadi sudah dijelaskan tentang biografinya, sekarang saya akan melanjutkan tentang latar belakangnya ya kan. Nah, sejatinya pemikiran Fazlur Rahman tentang hadis ini merupakan suatu respon terhadap kontroversi ya yang berkepanjangan mengenai sunnah dan hadis di Pakistan ya, karena di sana terdapat suatu kontroversi ya mengenai sunnah dan hadis, maka Fazlur Rahman mulai memunculkan pemikiran-pemikirannya tentang hadis itu sendiri ya kan, sekaligus juga sebagai respon terhadap situasi kesarjanaan barat atau mulai munculnya orientalis ya, orang-orang barat yang mempelajari tentang Islam. Nah, ada seorang tokoh ya, bisa dikatakan tokoh yang skeptis terhadap hadis, skeptis atau ragu terhadap hadis ya, bernama Parwes. Nah, Parwes dan kelompoknya ini melalui beberapa penerbitan dalam jurnal Tulu'ul Islam, mereka berpandangan bahwa meskipun suatu hadis dapat dibuktikan secara historis melalui sejarahnya, itu dapat dibuktikan, namun hadis itu tidak normatif bagi umat Islam dewasa ini atau masa ini ya kan, karena Nabi dalam pernyataan dan juga tindakan Qur'aninya itu tentu saja tidak luput dari kekeliruan, serta dalam hal apapun yang bisa diartikan sebagai Nabi hanya menafsirkan Al-Quran bagi masanya. Ini menurut pandangan Parwes ya, yang ragu terhadap otentitas dari hadis. Nah, pandangan Parwes ini akhirnya berimbas pada apa? Munculnya resistensi dari kalangan tradisional yang berujung pada vonis takfir terhadapnya. Jadi karena pendapat-pendapat Parwes yang meragukan hadis ini, maka dia mendapatkan vonis takfir. Jadi dia dianggap sebagai kafir ya, karena dia tidak percaya akan
story dari hadis itu sendiri. Nah, pada situasi seperti ini akhirnya Fadlur Rahman menulis artikel tentang sunnah dan juga hadis dalam jurnal Islamic Studies pada tahun 1962. Nah, menurut tulisannya, Rahman mengkritik Parwes dengan mempertahankan kesohihan ya, atau otentisitas dari hadis ya, dari hadis itu sendiri. Nah, di sisi lain ya, Rahman menekankan bahwa hadis-hadis itu merupakan interpretasi yang kreatif terhadap sunnah Nabi ya, dan karenanya harus dipandang sebagai petunjuk atau indeks terhadap sunnah Nabi. Jadi adanya hadis itu sebagai petunjuk atau suatu hal yang menjelaskan tentang sunnah Nabi itu sendiri ya. Jadi Rahman menggambarkan bahwasannya hadis itu merupakan penjelas dari sunnah Nabi. Jadi dengan adanya sunnah Nabi, maka muncullah hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sunnah Nabi itu dijalankan, bagaimana sunnah Nabi itu muncul di kalangan Muslim itu sendiri ya. Nah kemudian Rahman menekankan bahwa Rahman merasakan kegelisahan terhadap kondisi umat Islam di masa sekarang ya, yang mana cenderung menutup rapat pintu untuk melakukan istihad. Jadi mengalami krisis metodologi yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya stagnasi intelektual yang mengakibatkan Islam itu tidak lagi responsif terhadap perkembangan zaman atau tidak bisa dikatakan solihun likulli zaman wa makan. Jadi dengan adanya kegelisahan Rahman itu terhadap tertutupnya pintu istihad, maka orang-orang Islam zaman sekarang itu menganggap atau mematikan kreativitas intelektual umat yang pada awal sejarah umat Islam itu tumbuh begitu luar biasa. Jadi sangat kontras ya antara umat Islam pada zaman dahulu dan juga umat Islam pada zaman sekarang ya. Zaman sekarang Islam itu hanya berubah wujud menjadi suatu doktrin yang tidak dapat memberikan solusi atas problem-problem keumatan yang ada di gelombang modernitas ini ya. Nah, dengan semakin tertutupnya pintu istihad, jadi tidak adanya istihad di antara kaum muslim itu sendiri, maka semakin terbukalah pintu taklid. Ya, taklid itu adalah penerimaan terhadap doktrin atau mazhab-mazhab dan otoritas yang telah mapan secara apa adanya. Jadi tidak ada kritis sama sekali, tidak ada kritik terhadap mazhab-mazhab tersebut. Jadi dengan adanya suatu mazhab yang sudah dianggap mapan, maka kita hanya menerima secara mentah-mentah. Jadi tidak mengkritik, tidak memberikan masukan-masukan terhadap mazhab tersebut, ya kan? Nah, walaupun banyak pembaharu muslim yang bereaksi melakukan langkah penyelamatan terhadap ajaran Islam itu sendiri, namun menurut Fadlur Rahman, metode yang mereka gunakan itu masih parsial ya, masih parsial atau bersifat terlalu umum ya, sehingga menghasilkan pemahaman keagamaan dan juga peranata hukum yang tidak jelas ya, atau tanpa mempertimbangkan latar dari kesejarahannya. Jadi hanya menghasilkan suatu pemahaman yang salah, tidak melihat kepada sejarahnya ya. Karena kegelisahan Fadlur Rahman ini semakin menguat ya, ketika ia melihat banyaknya kaum Islamis yang memiliki kekeliruan dalam memahami sunnah itu sendiri. Seperti contohnya para orientalis, orang-orang barat yang mempelajari tentang Islam ya. Salah satunya ada Snow Hurgronj. Nah, Snow Hurgronj ini menyatakan bahwa umat Islam sendirilah yang menambah-nambahi sunnah Nabi ya. Jadi hampir semua pemikiran dan juga praktek muslim itu dianggap sebagai sunnah Nabi. Nah, itu salah satu pendapat dari Snow ya, Snow Hurgronj. Nah, kemudian ada juga Goldziher. Goldziher ini mendefinisikan sunnah sebagai praktek hidup dan aktual masyarakat muslim awal. Nah, jadi sebagian besar materi hadis menurut Goldziher ini hanyalah hasil perkembangan religius, historis, atau sosial Islam selama 2 abad pertama saja, atau refleksi dari tendensi yang muncul dalam komunitas muslim selama masa tersebut. Nah, Goldziher ini memiliki pemikiran bahwasanya produk kompilasi hadis yang ada saat ini itu
tidak bisa dipercaya secara keseluruhan sebagai sumber ajaran dari perilaku Nabi. Karena menurut Gobiar, konsep sunnah ini telah ada pada masa pra-Islam, masa Arab pra-Islam, dengan makna tradisi-tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan nenek moyang bangsa Arab yang akhirnya dijadikan panutan. Ya. Tetapi dengan datangnya Islam, konsep ini berubah menjadi model perilaku Nabi, dan identitas sunnah orang Arab pra-Islam itu berakhir. Jadi Gobiar ini menganggap bahwasanya sunnah ini sudah ada pada masa Arab pra-Islam, tapi maknanya itu adalah tradisi-tradisi dari nenek moyang bangsa Arab. Tapi dengan datangnya Islam, akhirnya konsep itu berubah menjadi perilaku Nabi. Nah, itu pemikiran dari Gobiar ya. Sedangkan ada tokoh lain orientalis juga, yaitu Lamens dan Margoliouth. Nah, mereka memandang bahwasanya sunnah itu semata-mata sebagai karya orang Arab, baik itu dari masa sebelum kedatangan Islam maupun sesudahnya. Ya, jadi sunnah itu bukan berasal dari Nabi, tapi karya dari orang Arab, ya, dari masa sebelum kedatangan Islam sampai sesudah Islam. Nah, menurut pandangan keduanya, jadi Lamens dan Margoliouth ini, Nabi Muhammad sama sekali tidak meninggalkan sunnah. Maksudnya tidak mewariskan sunnah ataupun hadis, tetapi sunnah yang dipraktekkan umat Islam awal itu sama sekali bukan merupakan sunnah Nabi, melainkan hanya kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab pra-Islam, ya, seperti itu. Nah, senada dengan Lamens, jadi ada tokoh lain bernama Joseph, dia juga memiliki pandangan bahwa sunnah Nabi itu baru timbul di kemudian hari dan merupakan kreasi umat Islam belakangan, karena sejatinya sunnah itu hanya mencerminkan kebiasaan tradisional masyarakat yang membentuk tradisi yang hidup. Nah, jadi dia mengemukakan bahwasanya hadis itu pertama kali beredar pada abad kedua Hijriah, dan dia tidak ditujukan kepada Nabi, tapi pertama-tama kepada nenek moyang bangsa Arab. Nah, pada tahap selanjutnya kemudian dirujuk kepada Nabi dan juga kepada para sahabat, seperti itu. Nah, itu pandangan-pandangan orientalis ya. Jadi mayoritas dari mereka menganggap bahwasanya hadis itu bukanlah berasal dari Nabi, tetapi berasal dari nenek moyang bangsa Arab. Nah, karena akhirnya melihat yang namanya hadis, Fadlur Rahman menawarkan seperangkat metodologi yang sistematis dan komprehensif. Nah, khususnya yang terkait dengan penggalian terhadap sumber ajaran Islam, yaitu kita merujuk kembali kepada Al-Quran. Nah, jadi Fadlur Rahman memberikan metodologi untuk mempelajari terkait dengan sunnah dan juga hadis. Nah, itu kita harus merujuk kembali kepada Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran sholihun likulli zaman wa makan. Karena Al-Quran itu diturunkan dia solid, jadi dia itu bisa diaplikasikan di semua zaman dan juga di semua tempat, seperti itu. Jadi tidak hanya berlaku di masa sebelum datangnya Islam atau di masa sesudah datangnya Islam, tapi sampai di hari akhir pun Al-Quran tetap solid, ya kan, untuk digunakan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja latar belakang dari pemikiran Fadlur Rahman ya mengenai sunnah dan hadis. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Saya kembalikan ke moderator. Monggo, Gordiana. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran makna sunnah hadis menurut Fazlur Rahman. Dalam kajian Fazlur Rahman mengenai evolusi sunnah dan hadis, Fazlur Rahman itu memang mengkonfirmasi temuan atau teori-teori para sarjana barat. Namun, beliau mengenai konsep sunnah Nabi yang merupakan kreasi umat Islam belakangan. Namun, Fazlur Rahman sendiri menolak akan tersebut. Pandangan beliau mengatakan bahwasanya konsep sunnah itu merupakan konsep yang sahih, yang benar, dan operatif sejak awal Islam, dan tetap demikian selamanya, sepanjang masa. Hal ini pendapat dari Fazlur Rahman itu merujuk kepada pernyataan Al-Quran bahwasanya dalam diri Nabi Muhammad SAW itu sebagai teladan. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam pandangan Fazlur Rahman mengenai konsep sunnah itu yang merupakan konsep yang sahih karena pada masa dahulu yaitu umat Islam sejak periode pertama, sejak periode yang sangat awal telah memandang perilaku Nabi sebagai suatu konsep.
Begitu. Kemudian mengenai definisi sunnah menurut Fazlur Rahman. Sunnah menurut Fazlur Rahman adalah sebuah praktek yang disepakati secara bersama dan dapat disebut sebagai sunnah yang hidup atau lived tradition yang mewujud dalam ijma kaum muslimin dan juga ijtihad daripada ulama dan ijtihad dari tokoh-tokoh politik dan kegiatan mereka sehari-hari. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya sunnah itu adalah suatu praktek yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin atau berdasarkan kesepakatan berdasarkan ijma dan ijtihad para ulama itu sendiri. Kemudian mengenai definisi sunnah di sini menurut Fazlur Rahman, beliau mengkategorisasikan sunnah berdasarkan yang pertama ada sunnah ideal, yang kedua ada lived tradition, yang ketiga kesimpulan dari keduanya. Yang pertama sunnah ideal, yaitu sunnah atau tradisi praktikal dan juga hadis yang muncul secara bersamaan. Yang mana sunnah dan hadis tersebut memiliki substansi yang sama pula. Artinya, keduanya itu dinisbatkan dan diarahkan kepada Nabi dan juga sudah memperoleh normativitas dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kategori sunnah yang kedua menurut Fazlur Rahman adalah living tradition atau sunnah yang hidup, yaitu yang awalnya berupa sunnah ideal, kemudian telah ditafsirkan sehingga menjadi praktek aktual masyarakat Muslim. Ya, artinya living tradition itu sunnah yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Muslim itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan dari keduanya, dari sunnah ideal dan juga living tradition, yaitu berpijak dari hadis atau laporan sunnah, beberapa pokok norma praktis dirumuskan melalui penafsiran. Artinya norma-norma tersebut kemudian juga disebut sunnah karena secara implisit terlihat dalam sunnah tersebut. Artinya yang ada dalam hadis itu juga kadang ada di sunnah. Selanjutnya, Fazlur Rahman itu menolak pandangan yang mengatakan bahwa praktek kaum muslim awal dulu itu terpisah dari sunnah Nabi. Kenapa? Ya, karena itu tadi, karena pada muslim awal itu sudah melihat tingkah laku Nabi, perilaku Nabi, dan juga karena terdapat hubungan organis antara sunnah, ijtihad, dan ijma. Yang mana ijtihad itu sendiri merupakan unsur kreatif yang dilakukan oleh kaum muslim. Seperti itu. Oleh karena itu maka Fazlur Rahman menilai bahwa adanya pemurnian hadis menjadikan sunnah pada perkembangannya mengalami historis menjadi hadis. Begitu. Jadi pemurnian hadis itu menjadikan sunnah menjadi hadis. Begitu. Oleh karena itu maka Fazlur Rahman memberikan pandangan tentang persamaan dan perbedaan antara sunnah dan hadis itu sendiri. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sebagian besar kandungan dari keseluruhan hadis adalah tidak lain daripada sunnah, ijtihad dari generasi pertama umat Islam. Jadi dalam hadis itu juga ada sunnah seperti itu dan juga ada ijtihad dari generasi pertama Islam. Kemudian perbedaannya adalah secara umum sunnah merupakan apabila secara umum sunnah merupakan satu fenomena praktis yang ditujukan kepada norma-norma perilaku, maka hadis tidak hanya menyampaikan norma-norma, melainkan hadis juga menyampaikan tentang keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip religius. Jadi di sini sudah jelas perbedaannya antara hadis dan sunnah itu sendiri. Sehingga Fazlur Rahman itu memberikan perbedaan yang tegas bahwasanya sunnah adalah teladan Nabi yang bersifat praktikal. Jadi teladan Nabi, sikap Nabi yang bersifat praktikal, praktek. Kemudian hadis itu sendiri adalah transmisi verbal atau riwayat dan laporan dari sunnah Nabi tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Singkat saja, semoga bisa dipahami. Langsung saja kita beralih kepada sesi yang kedua, itu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman, dari penjelasan kami tadi ada yang belum dipahami, kami persilakan untuk bertanya. Monggo. Ayo bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan.
Ya, mungkin dari teman-teman, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kami langsung persilahkan kepada dosen pengampu kita, yaitu kepada Kiai Muzaki. Kami persilahkan untuk meluruskan dan memberikan tambahan. Kepadanya kami persilahkan. Yang lain barangkali nanya dulu atau nanggapi. Mungkin dari teman-teman tidak ada yang mau bertanya, Ya, Ustaz. ya gini aja. Itu siapa itu? Muhammad siapa? Monggo. Afan ingin bertanya teori hadisnya Fathur Rahman ya. Kalau Fathur Rahman sendiri kalau dalam konsep menjelaskan makna Al-Quran kan menggunakan teori double movement, di mana sebagai patokannya adalah moral dengan cara menggali sejarahnya atau asbabun nuzulnya, lalu dikomparasikan dengan adat istiadat yang ada ketika dikomparasikan di suatu daerah yang non Arab begitu ya. Teori hadis ini diterapkan di daerah lain yang menggunakan teori double movement-nya Fathur Rahman, di mana kita tahu bahwasanya banyak sekali budaya-budaya luar Arab, seperti anggap saja budaya di Indonesia, di mana budaya Indonesia secara moral itu filosofisnya dalam banget, gitu. Tetapi sebagian orang menganggap bahwa ini termasuk tidak lepas dari TBC, gitu. Itu pertanyaan saya. Terus itu dulu nanti. Terima kasih. Mas Al, mohon maaf ya, bisa diulang soalnya tadi di sini rame. Oke. Yang saya tanyakan gini, Fathur Rahman kan terkenal dengan teori double movement dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis, di mana sebagai patokan dalil tersebut adalah moral, di mana dengan cara menggali sejarahnya dahulu kemudian dikomparasikan dengan adat istiadat yang ada gitu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana ketika budaya-budaya non-Arab, anggap saja contoh budaya di Indonesia, kan banyak sekali budaya-budaya yang secara moral, filosofisnya dalam banget, tinggi banget. Tetapi sebagian orang tidak lepas dengan mengkaitkan dengan TBC. Apa TBC? Yang kufarat, apa lagi? Gitu-gitu. Pertanyaan saya, bagaimana mengkomparasikan budaya Indonesia dengan teorinya Fathur Rahman seperti itu? Monggo. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau berusaha untuk menjawab mengenai teorinya Fazlur Rahman, yang itu berangkat dari sejarah kemudian dikomparasikan dengan adat, yaitu berupa moral. Yang pertanyaannya adalah bagaimana mengkomparasikan antara teorinya Fazlur Rahman dengan budaya yang ada di Indonesia, seperti itu ya, Mas Al-Farabi ya? Ya begini, kalau menurut saya pribadi, kita berkaca kepada definisi sunnah itu sendiri menurut pandangan Fazlur Rahman, yang mana sunnah itu adalah praktek yang memang disepakati bersama, namun itu juga berlandaskan atau berdasarkan kepada
kepada Nabi Muhammad SAW. Melihat budaya di Indonesia yang bermacam-macam, kita juga bisa menilai apakah budaya itu bertolak belakang atau sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Jadi mengenai komparasi antara teori Fazlur Rahman dan juga budaya yang ada, entah budaya Barat atau budaya Indonesia itu sendiri, kita tidak lepas, kita harus lebih dahulu melihat bahwa yang dimaksud sunnah itu adalah tradisi, praktek yang dilakukan namun tidak menyimpang dari ajaran Nabi, begitu. Ini ada tambahan dari Mbak Bella atau Mas Hafiz. Atau dari teman-teman sekalian mungkin ada yang mau menambah atau meluruskan? Ya, saya Dari menjelaskan semuanya ya. Oke. Masuk semua ini ya. Nah, Ustadz, masuk Ustadz. Ya. Oke, saya ulangi pertama apa yang disampaikan oleh Nurdiana tadi tentang sunnah dan hadis. Yang hadis itu adalah tradisi verbal ya. Sunnah itu tradisi praktikal, tradisi praktek. Dan tidak semua yang namanya hadis atau sunnah Nabi itu terucapkan. Lebih banyak sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi itu terimplementasi dan tidak pernah dan jarang bukan jarang ya, banyak yang tidak disabdakan oleh Rasulullah. Anda bisa cek nanti beberapa hadis, banyak hadis dari siapa, dari Ibnu Mas'ud atau dari sahabat yang lain. Kan Nabi begini. Peristiwa Nabi itu dipotret oleh sahabat dan dibahasakan oleh sahabat. Lebih banyak hadis itu yang beredar dalam kitab-kitab. Sabda-sabda Nabi yang berupa hadis yang kemudian kita kenal hadis itu verbal, secara verbal, itu banyak, tapi lebih banyak praktek-praktek Nabi yang dilihat oleh sahabat ataupun praktek takriri, perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Nabi, kemudian dibahasakan oleh sahabat-sahabat. Sehingga walaupun itu bahasanya dari sahabat, tapi substansinya adalah praktek Nabi atau praktek sahabat yang didiamkan oleh Nabi. Anda cek nanti hadis, pasti banyak model seperti itu periwayatan. Ya, biasanya didahului dengan kan. Yang kedua, supaya kita tidak bingung memahami sunnah dan hadis sama. Bahasa itu sama. Tapi kecenderungan yang namanya hadis itu kaul Nabi, sedangkan sunnah itu adalah praktek Nabi atau praktek sahabat yang dilihat oleh Nabi dan didiamkan, takrir itu. Yang ketiga, terkait dengan pertanyaan Al-Farabi tadi, terkait dengan double moving tadi itu baik Quran maupun sunnah, ada dua pendekatan dalam memahami sunnah atau hadis seperti yang dikatakan oleh Fazlur Rahman, yaitu pendekatan historis dan pendekatan sosiologis. Dua pendekatan ini digunakan oleh Fazlur Rahman dalam memahami sunnah atau hadis
Sehingga sunnah dan hadis itu sebagai pijakan dasar hukum Islam yang berdampak kepada Islam soleh likulli zamanin wa makan. Bagaimana supaya soleh likulli zamanin wa makanin? Pertama, historis dan sosiologis. Historis itu harus kita mempelajari. Pertama, ada satu hadis. Apa substansi dari hadis? Nilai moral apa yang ada? Ataupun dari sunnah. Nilai sunnah apa yang ada? Moral apa yang ada? Substansi ya. Yang jadi hadis itu ada substansinya, nilai moralnya, ya pesan. Jadi tidak terpaku kepada teks. Tidak terpaku kepada teks, tidak terpaku kepada tradisi. Jadi moral pesan yang ada itu ditangkap. Kemudian secara sosiologisnya, historisnya lagi masih historis, bagaimana kita melihat asbabul wurud hadis itu muncul dalam problem apa, kasus apa. Sekaligus itu disebut sebagai asbabul wurud mikro. Asbabul wurud makronya itulah sosiologis masyarakat, Nabi, dan sahabat ketika itu. Perpaduan asbabul wurud mikro dan asbabul wurud makro konteks masyarakat. Asbabul wurud mikro sebab turunnya hadis. Asbabul wurud makro konteks masyarakat. Dan roh nilai-nilai moral yang ada pada hadis. Pesan-pesan substantif yang ada pada hadis. Itu kita tangkap, kita dialektikakan dengan asbabul wurud 2 tadi itu untuk pemahaman penafsiran itu kita terapkan dalam situasi yang berbeda dengan Nabi. Dengan demikian, selama nilai-nilai moral itu tidak ada, sedangkan praktek masyarakatnya berbeda, ya, praktek masyarakatnya berbeda, tapi dalam kita menangkap hadis tidak lepas dari asbabul wurud mikro makro. Maka dalam mengimplementasikan dalam konteks Indonesia yang beraneka ragam, selama budaya itu, tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Walaupun ada istilah TBC itu istilah dulu ya, karena mereka menggunakan TBC itu cenderung tekstual sehingga yang terkait dengan budaya dianggap TBC dan lain-lain. Selama itu tidak bertentangan, itulah makna dari ekspresi implementasi sunnah dalam pandangan Fazlur Rahman. Bagaimana para wali songo dan lain-lain menyebarkan agama yang bersinergi dengan budaya selama budaya itu tidak bertentangan. Satu contoh, megengan. Orang Jawa itu menyebut megengan. Menjelang Ramadan seperti ini, ada yang berziarah ke kubur, ada yang mengundang ke musola langgar masjid untuk membacakan doa. Memang perintah verbal secara langsung tidak ada. Tapi apa yang dilakukan oleh tradisi Indonesia itu adalah bentuk pengabdian sebagai waladun soleh kepada orang tua. Wahai bapak, ibu yang sudah meninggal. Wahai kakek, nenek yang sudah meninggal. Besok ini adalah bulan mulia. Bulan penuh bonus. 1 rakaat lebih baik dari 1000 rakaat. 1 tasbih lebih baik dari 1000 tasbih. Bulan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah adalah bulan Ramadan. Dan saya besok akan memasuki bulan itu. Bapak ibu yang sudah meninggal, kakek nenek yang sudah meninggal, Anda tidak bisa menikmati bulan bonus ini.
sebagai bentuk anak yang soleh. Hari ini, malam ini saya kirimkan doa untuk Anda. Karena sampean tidak bisa beramal lagi, hanya menerima balasan. Maka saya kirimkan doa untuk Anda sebagai bentuk pengabdian saya anak soleh. Karena saya besok anak solehmu ini akan memasuki bulan yang mulia ini. Pertama, dari tradisi ini, itu kan pesan moral yang diangkat dalam satu hadis, bagaimana waladun soleh yad'ulah. Media untuk menyalurkan waladun solihun yad'ulah itu adalah bermacam-macam sesuai dengan tradisi yang ada. Anda tidak sempat begitu ingin mengabdi sebagai waladun soleh, bersedekah kepada fakir miskin langsung, itu termasuk waladun soleh. Maka ekspresi waladun soleh itu, Mas, sangat bervariasi, berbeda-beda tergantung dengan adat istiadat budaya yang ada. Selama nilai ruhnya dari hadis itu waladun soleh yad'ulah. Di hadis itu tidak ada taksir, tidak ada pembatasan. Anak harus berdoa, tidak berdoa secara verbal, tidak ada batasan. Itulah ekspresi memaknai nilai-nilai moral yang ada dalam hadis untuk kita implementasikan dalam konteks dunia. Tradisi memang bervariatif, apalagi di daerah Sumatera yang banyak tradisi. Selama tradisi itu tidak menyimpang, tidak bertentangan dengan syariat, sebagai khazanah kekayaan, itu bisa dijadikan media dalam kita memberikan doa, kirim doa sebagai bentuk waladun soleh. Yang kedua, hadis Nabi yang mengatakan, sebentar, ada teman saya telepon. Salam, Gus. Gus. Kalau kasusnya mungkin sakit lutut, Gus. Soalnya kan Bogor Senin Selasa Rabu. Mungkin Selasa malam bisa pulang. Setan griyo, Gus. Tan griyo. Oke. Mungkin lutut ini. Oke. Jenengan pikal kapan, Gus? Tanam umroh. Oh, terus barang atau pundi, Gus? Barang-barangnya sing dititip napa sing dititip? Oh, tenang, manten ta? Manten. Oh. Oh, kados sing kula Senin Selasa niki ten Bogor, Gus. Boten Gus ngapunten nggih. Mungkin kepanggilan ten Bejagung mangke kali anu. Nggih. Nah, cukup boten sekolah kula Gus nggih. Nggih. Pokokipun sampean mugi-mugi selamat sehat waras Gus, seger waras Gus. Selamat Gus. Nggih. Mugi-mugi selamat Gus dalam perjalanan ibadahnya maksimal nggih Gus, nggih. Nggih Gus. Sami-sami Gus, nggih. Salam. Seperti hadis Nabi yang mengatakan beliwani walau ayat. Sampaikan dariku, walaupun apakah kita menyampaikan seperti Nabi zaman dulu. Media sekarang banyak, Mas. Instagram, PC, medsos lainnya. Maka nilai substansi yang penting menyampaikan pesan Nabi, medianya banyak tergantung budaya. Sebelum medsos berkembang, rekam pakai manual, pakai toa, speaker, dan lain-lain. Sekarang lebih canggih lagi. Itu media. Apakah kita itu disebut TBC? Selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Apa yang bertentangan dengan syariat agama? Tasyri'u ma lam yusyarra, membuat syariat baru. Itu yang disebut TBC. Selama tidak tasyri'u ma lam yusyarra,
No problem. Maafi muskilah. Yakfi minni. Cukup. Itu ya penjelasan sekaligus menangkap dari yang lain-lain, dari mengulangi lagi, mereview lagi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Kiana tadi. Oke, Mas Farabi. Ya. Syukron, terima kasih semuanya. Tinggal satu kali pertemuan, insya Allah nanti minggu depan ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, jangan sia-siakan bulan suci ini dengan memperbanyak ibadah. WA, HP-nya dikurangi, banyak membuka Al-Quran ya. Ustaz. Nah, maksud saya dibuka itu dibaca, jangan dibuka doa. Ustaz Quran dibuka doa. Maksud saya dibuka itu makna aja. Setelah dibuka ya dibaca, dimanfaatkan semuanya. Semoga nanti dalam puasa ini kita sehat, rezeki banyak, orang tua kita diberi kelampangan dan kemudahan rezeki, yang kita bekerja juga diberi kemudahan rezeki, sehingga dalam keadaan rumah nina. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Oke.